Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu Tuhan adalah pengharapan dan tempat perlindungan kita. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 8. Namun kita hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi itu, biasanya orang yang berseru dengan nyaring adalah orang yang berada dalam keadaan kesusahan dan penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Seruan itu muncul dari perasaan sakit yang mendalam akibat sesuatu yang menyakiti diri dan hati. Nats hari ini keluar dari mulut Daud yang sedang berada dalam penderitaan karena dikejar-kejar oleh Saul. Nats ini dinyanyikan dan ditulis oleh Daud di sebuah gua. Ada 3 mazmur yang ditulis Daud di dalam gua, yaitu Mazmur 3, Mazmur 142, dan Mazmur 57. Di dalam Mazmur 3, Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Sedangkan di dalam Mazmur 142 ini, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kehidupan Daud itu sangat beraneka ragam. Dia pernah senang, dia pernah susah, dia pernah dikejar, dia pernah mendapat kemuliaan, dia diolok, dia dihina. Macam-macam tidak jauh berbeda dengan pengalaman hidup kita. Dalam ayat kedua, Daud berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dalam kesesakannya, ketika pemazmur berada dalam pengejaran yang menyakitkan karena orang yang dikasihinya berusaha untuk membunuhnya, ia tidak berdiam diri, ia malah menyanyi. Teladan Daud dalam menghadapi ancaman adalah mencurahkan segala keluhan kepada Allah. Kita dapat menceritakan kepadanya setiap masalah, berbagai pergumulan, dan ketika kita sedang stres. Walau tak seorang pun yang memperhatikan kita di saat sangat dibutuhkan, kita tetap mempunyai Allah yang memperhatikan kita dengan mencurahkan segala sesuatu kepadanya. Berarti kita yakin bahwa Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu menolong pada waktunya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ketika pemazmur berada dalam keadaan tertekan, ia berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Berseru-seru sama dengan teriakan minta tolong dari seseorang yang mengalami penderitaan yang tidak tertahankan.
Dalam keadaan yang menyesakkan seperti itu, pemazmur menyadari bahwa pertolongan dan perlindungan tidak ada di tempat lain kecuali kepada Tuhan. Kadang kita cepat tergiur ketika orang mengatakan bahwa ada orang pintar di kota ini, kota itu, yang pandai dan berkuasa menyembuhkan atau menolong kita. Pertolongan yang segera, cepat, dan manjur sedang dicari kebanyakan orang zaman ini. Tetapi pertolongan sejati adalah dari Tuhan. Akankah kita menukar iman kepada Allah yang hidup dengan kebentaran manusia atau kekuatan roh jahat? Bagaimana dapat bertahan, bahkan menang ketika menghadapi musuh yang berupaya membinasakan kita? Mari kita belajar dari Daud yang dalam Mazmur ini menaikkan doa permohonannya kepada Tuhan. Kapan Daud dikepung musuh seperti ini? Sangat mungkin ketika ia dikejar oleh Saul yang hendak membunuh dia. Daud merasa takut karena para musuhnya sedang memasang perangkap untuk menangkap dirinya. Lihat pula ayat kelima. Daud merasa sendirian, namun tidak ada seorang pun yang peduli. Seruan Daud kepada Tuhan bukan seruan protes atas masalahnya. Daud berseru kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya yang sangat bergumul agar Tuhan mau mendengar dan menjawab. Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak saja berseru, menyatakan masalah dan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam doanya, ia berseru, menyatakan kepercayaannya sebagai bagian dari permohonan minta tolong. Ia mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan yang memberi perlindungan atas masalah yang ada. Tuhan menjadi bagian kita saat segala sesuatu tidak berada di samping kita. Dengan mendapati Tuhan melindungi dan bersama dengan kita, maka kehadirannya mengangkat segala beban yang kita pikul sendirian. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dengan menyerahkan semua pergumulan kepada Yesus, maka masalah dan beban tidak lagi menekan, melainkan menjadi ringan. Daud menjadikan doanya sebagai alat perjuangan agar dia lepas dari orang-orang kuat yang mengejar dia. Seperti Daud, saat kita merasa lemah dan sendirian, biarlah kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita belajar menghadapi masalah sambil tetap memuji Dia, karena Dia percaya bahwa Allah itu baik dan pada waktunya Ia akan bertindak melepaskan kita dari jerat pada musuh kita. Ia akan menjadi lawan bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami hanya berseru kepada Tuhan dan hidup kami hanya bergantung kepadamu, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, tetaplah berkati kami. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dan sertailah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Bimbinglah kami. Setiap langkah-langkah kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah campur tangan-Mu yang menyertai dan memelihara kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.